Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Purnomo dengan NPM 2233006. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik perkembangan sosial pada masa remaja. Selamat menyaksikan. Ada 6 subtopik yang akan saya bahas pada materi ini. Yang pertama adalah pengertian perkembangan sosial. Yang kedua, karakteristik perkembangan sosial remaja. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Yang keempat, pengaruh teman dan keluarga terhadap perkembangan sosial remaja. Yang kelima, pengaruh perkembangan sosial remaja terhadap tingkah laku. Dan yang keenam adalah upaya mengembangkan hubungan sosial pada remaja. Yang pertama adalah pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi yang melebur jadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi. Yang kedua adalah karakteristik perkembangan sosial remaja. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, remaja telah mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarga. Dengan demikian, remaja mulai memahami norma pergaulan dengan kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok dewasa, dan kelompok orang tua. Pergaulan dengan sama remaja lawan jenis dirasakan yang paling penting, tetapi cukup sulit karena di samping harus memperhatikan norma pergaulan sesama remaja, juga terselip pemikiran-pemikiran adanya kebutuhan masa depan untuk memilih teman hidup. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Yang pertama keluarga, yang kedua kematangan, yang ketiga status sosial ekonomi, yang keempat pendidikan, dan yang kelima kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Yang keempat, pengaruh teman sebaya dan keluarga terhadap perkembangan sosial remaja. Ada beberapa aspek kepribadian yang dapat dikembangkan melalui kehadiran teman sebaya, yaitu aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosi, aspek sosial, dan aspek moral. Aspek fisik, yaitu dengan hadirnya teman sebaya, remaja dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan fisiknya, seperti kegiatan-kegiatan kelompok yang sama-sama menyukai aktivitas fisik, misalnya kelompok sepak bola, karate, dan lain-lain. Yang kedua, aspek intelektual. Di sini remaja berkelompok dengan minat yang sama, seperti ajang diskusi atau kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan kemampuan intelektualnya. Yang ketiga, aspek emosi. Remaja membuat kelompok untuk saling menyalurkan emosinya, misalnya nonton bersama, nyanyi bersama, dan kegiatan lainnya yang bisa menyalurkan emosi mereka. Yang keempat, aspek sosial. Dengan kelompok remaja merasa memiliki teman senasib, seide, seperjuangan, sehingga melalui kegiatan sosial yang mereka bentuk, remaja merasa dihargai oleh lingkungannya. Dan yang terakhir, aspek moral. Remaja berkelompok untuk menyeimbangkan kemampuannya di bidang keagamaan. Selanjutnya adalah keluarga. Anak atau remaja yang dibesarkan dalam lingkungan sosial atau keluarga yang tidak baik atau disharmonis keluarga, maka resiko anak untuk mengalami gangguan kepribadian menjadi berkepribadian antisosial dan berkepribadian menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak atau remaja yang dibesarkan dalam keluarga sehat atau harmonis. Yang kelima adalah pengaruh perkembangan sosial remaja terhadap tingkah laku. Pikiran remaja sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain termasuk orang tuanya. Setiap pendapat orang lain dibandingkan dengan teori yang diikuti atau diharapkan. Keadaan ini akhirnya dapat menimbulkan perasaan tidak puas dan putus asa. Di samping itu, ternyata pengaruh egosentris masih sering terlihat pada pikiran remaja. Di antaranya adalah dapat menyebabkan kekakuan para remaja dalam cara berpikir maupun cara bertingkah laku. Persoalan yang timbul pada masa remaja adalah banyak berkaitan dengan perkembangan fisik yang dirasanya mengganggu dirinya dalam bergaul. Dan yang keenam adalah upaya mengembangkan hubungan sosial remaja. Ada 3 pola asuh orang tua, yaitu pola asuh bina kasih. Pola asuh bina kasih adalah pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan senantiasa memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap setiap perilaku dan keputusan yang diambil bagi anaknya. Yang kedua adalah pola asuh unjuk kuasa. Pola asuh unjuk kuasa adalah pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan senantiasa memaksakan kehendaknya
untuk dipatuhi oleh anak, meskipun sebenarnya anak tidak dapat menerimanya. Dan yang ketiga adalah pola asuh lepas kasih. Pola asuh lepas kasih adalah pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan cara menarik sementara cinta kasihnya ketika anak tidak menjalankan apa yang dikehendaki orang tuanya. Tetapi, jika anak sudah mau melaksanakan apa yang dikehendaki orang tuanya, maka cinta kasihnya itu dikembalikan seperti sedia kala. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.